Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapat berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Materi selanjutnya di kelas 7 yaitu adalah bunga tunggal dan tabungan. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari masalah untung, rugi, dan persentase. Dalam hal ini kita juga tahu kalau dalam bunga itu, dalam bunga bank itu ada persentase bunga dari suatu tabungan. Baik, kita mulai. Bunga tunggal. Bunga merupakan imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan dan kesepakatan. Sedangkan tabungan itu adalah modal yang sebesar M yang ada di bank dengan mendapatkan bunga sebesar P% per tahun. Jadi bunganya itu ditulis P%. Selanjutnya, dalam menentukan perolehan suku bunga, yang pertama, besar bunga selama berapa tahun? Besar bunga berapa tahun itu sama dengan N dikalikan P persentasenya dikalikan M tabungan awalnya atau modal awalnya. Jika P% diketahui per tahun, bunga N dalam berapa bulan, maka rumusnya N per 12 dikalikan P% dikalikan M. Pernyataan yang nomor 2 itu misalkan bank memberikan bunga 5% per bulan, misalkan 5% per bulan. Berapa banyak tabungannya setelah 18 bulan, maka kita menggunakan rumus ini. Nah, sedangkan yang di atas itu adalah misalkan bank memberikan bunga selama 30% selama setahun. Berapa banyak bunga selama 3 tahun? Nah, maka kita menggunakan yang di atas. Oke, selanjutnya bunga N hari, ini bunga ya, bukan bungan, ini nggak ada error ini. N per 360 karena dalam satu tahun itu dianggapnya 360 hari dikalikan P% dikalikan M jika P% diketahui per hari. Sedangkan angsuran, nah apabila kita pernah mendengar kata angsuran, misalkan kredit atau apa semacamnya, misalkan pinjaman awalnya pinjam uang 3 juta. Terus lama meminjamnya berapa? Misalkan lama minjamnya itu akan dibayar selama 1 tahun. Berarti bunganya itu berapa dalam 1 tahun? Maka angsurannya pinjaman ditambah besarnya bunga pinjaman dibagi lama meminjam. Keterangan N itu lamanya menabung atau periode. P itu adalah persentase bunga atau suku bunga, sedangkan M itu adalah modal atau tabungan awal. Perhatikan baik-baik. Sudah? Oke, kita lanjut. Contoh soal. Ahmad menyimpan uang di koperasi simpan pinjam sebesar Rp400.000 dengan bunga tunggal 1,5% per bulan. Bunga selama 1 tahun berapa bunga? Tabungan awal atau tabungan mula-mula 400.000. P-nya itu adalah 1,5%. 1 tahun bunga selama setahun. Oh, berarti itu selama 12 bulan. Karena di sini bunga tunggal diketahui 1,5% per bulan.
Berarti kita di sini ditanyakan selama setahun, kita ubah dulu. 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Ditanya bunga selama setahun. Bunga N bulan sama dengan NP persen gini. Berarti N 12 bulan sama saja, tidak masalah. 12 bulan 12 dikalikan 1,5% dikalikan 400.000. Bunga selama 12 bulan 1,5% itu 1,5 per 100. Kita hapus nolnya 2, maka tinggal 12 kali 1,5 kali 4.000 sama dengan 12 kali 6.000. Jadi bunganya selama 12 bulan itu adalah 72.000. Bunga dalam 1 tahun berarti Rp72.000. Oke, ke soal berikutnya. Dimas menyimpan uang sebesar 5 juta rupiah di sebuah bank. Setelah 10 bulan, tabungan uang Dimas setelah 10 bulan uang Dimas menjadi 5.750.000. Berapakah besar suku bunga per tahun yang diberikan oleh pihak bank? Kalau kita lihat di sini, perubahan uang Dimas berapa? Apa kalian tahu? Ya, betul. Tabungan setelah mendapat bunga 5.750.000. Periodenya itu selama, besar suku bunga per tahun ini 10 bulan periode nabungnya. Kita tentukan dulu berapa besar suku bunganya. Kita cari dulu bunga yang diperoleh. Bunga yang diperoleh itu adalah tabungan yang setelah mendapat bunga itu adalah Rp5.750.000 dikurangi tabungan awalnya itu 5 juta sama dengan 750. Jadi bunga yang diperoleh Dimas itu adalah Rp750.000. Maka bunga sama dengan N per 12. Kenapa pakai seperti ini? Karena di sini bunga per tahun. Nah, berarti perbandingannya per tahun. Sama dengan 750 sama dengan 10 per 12 dikalikan P persen dikalikan 5 juta. 750 kalikan ke 12 seperti ini, karena ini perkalian semua, maka menjadi 9.750.000 dikalikan 12 sama dengan 9 juta. 10 kali 5 juta sama dengan 50 juta. Maka P persen sama dengan 9 juta dibagi 50 juta sama dengan 0,18. Nah, karena di sini P persen, maka kita di sini jadikan persen. 0,18 itu adalah 18 per 100. Jadi P persen sama dengan 18%. Jadi suku bunganya itu adalah 18% per tahun. Oke, lanjut. Pak Aziz menabung di bank sebesar 2 juta rupiah. Jika besar bunga bank 8% per tahun, berapakah jumlah tabungan Pak Tomo? Pak Tomo ini setelah 18 bulan. Nah, setelah kita menulis ini, tabungan awalnya 2 juta rupiah, periodenya selama 18 bulan, suku bunganya 8% per tahun, besar tabungan setelah 18 bulan adalah, nah, tulis bunga. Ini kalau perbandingannya per tahun ya, pakai kayak gini. Ini lamanya menabung, periodenya N-nya. Sedangkan 12 ini adalah suku bunga per tahunnya berbanding ke 12 bulan. P-nya besarnya suku bunga. 18 per 12 dalam 1 tahun itu 12 dikalikan 8% dikalikan 2 juta
sama dengan 18/12 dikalikan 8% itu adalah 8/100 dikalikan 2 juta sama dengan, kita coret nolnya ya, nah gini, maka hasilnya 18 dikali 8 dikali 20.000 dibagi 12 sama dengan nolnya kurang ini. Oke, lanjut ya. Bunganya diperoleh Rp2.880.000 dibagi 12. Maka bunga sama dengan 240. Jadi karena yang ditanyakan jumlah tabungan Pak Aziz setelah 18 bulan, maka besar tabungannya sama dengan, Pak Tomo lagi keluar ini, 2 juta ditambah 240.000 sama dengan Rp2.240.000. Oke, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Kita membahas masalah contoh soal angsuran. Sebuah koperasi memberikan bunga pinjaman 1% per bulan kepada anggotanya. Pak Hendri meminjam uang sebesar 3 juta rupiah yang akan diangsur selama setahun. Setahun ada berapa bulan? Ya, 12 bulan. Berapakah besar angsuran Pak Hendri setiap bulannya? Pinjaman mula-mula 3 juta rupiah. Periodenya itu akan diangsur selama 12 bulan. Suku bunganya 1% per bulan. Nah, kita tentukan dulu ini besar bunga yang diberikan koperasi kepada peminjam. Maka N, karena ini sama-sama bulan sukunya, suku bunganya per bulan, yang ini 12 bulan periodenya, maka kita gunakan seperti ini. N-nya itu adalah 12, P-nya 1%, M-nya pinjamannya itu 3 juta. Maka 12 dikalikan 1/100 kali 3 juta. Kita coret nolnya. Maka menjadi 12 kali 1 kali 30.000 sama dengan 360.000. Nah, untuk mengetahui besar angsuran, rumusnya tadi bagaimana? Pinjaman ditambah bunga dibagi lama meminjam. Maka pinjamannya 3 juta ditambah 360.000 rupiah bunganya dibagi akan diangsur selama 1 tahun, berarti 12 bulan. Maka sama dengan 3.360.000 dibagi 12 sama dengan 280.000 rupiah. Jadi pinjaman tersebut Pak Hendri itu mengangsurnya, biaya angsurannya tiap bulannya itu adalah 280.000 rupiah. Oke, itu saja ya, pelajari ini. Kalau masih belum mengerti silakan diulangi dan bisa menghubungi saya bila mana tidak mengerti. Itu saja ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.